Kemarin kan kita nengok Widya ya. Mudah-mudahan Widya diberikan kesembuhan oleh Allah, dan yang paling kita harapkan adalah beliau diberikan kesabaran itu, dan membangun semangatnya kita semua tuh sama teman-teman yang lain. Hanya di situ Rasulullah doanya la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi dengan setiap takdir Allah, tadi Rabbana idhibil ba's ishfi anta syafi, kesembuhan dengan kesembuhan yang langsung dari tangannya Allah. Syifa'uka la yughadiru saqama, dan kesembuhan yang betul-betul tidak ada efek sampingnya, kesembuhan yang betul-betul sembuh, yang sempurna kesembuhannya. Dan insyaallah kita beriman, orang yang Islam, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Widya sholatnya bisa sambil tiduran aja kan, nggak masalah. Dayamum saja ya, gini kemana, terus punggung tangannya, terus muka. Allahu Akbar. Tadi masih bisa salaman sama saya, berarti mengangkat tangan takbir juga bisa, tidak harus sempurna. Iya. Pas ruku isyarat tangan, sujud isyarat tangan, bangkit dari ruku isyarat tangan. Hatinya mesti penuh kerelaan, mesti lapang. Sudah tidak ada cara lain. Gembira, gembira, gembira dan bahagia terhadap setiap keputusan Allah. Sepulang dari situ kan, malamnya dikasih tahu sama istri, ada temennya yang dalam bayangan saya tuh udah dimakamkan sajalah gitu, kena kanker payudara katanya. Jadi ya udah kita nengok, udah berangkat kita takziah ke sana. Ternyata ada jenazahnya, masih ada jenazah. Ya sudah, sekalian sholat jenazah. Saya tanya, udah dimandikan, udah dikafani? Udah katanya. Yang saya garis bawahi di sini, betapa ya beliau ini menderita sekali menjalani sakit yang demikian lama itu. Ya Allah, terima kasih, aku masih diberikan kesehatan. Saya keberuntungannya tadi kemudian bisa mensolati sholat jenazah. Saya sendirian sholat jenazah karena yang lain nggak ada. Kadang-kadang yang suka diabaikan oleh kita, ketika ada jenazah, pastikan kita bersegera melakukan hak-haknya si mayit. Segera pertama dimandikan, terus dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Itu kata Rasul termasuk hal-hal yang harus disegerakan. Ya, ada salah satu contoh yang bukan contoh ya, yang buat saya jadikan pelajaran. Penyakit sama, itu kanker payudara yang menimpa salah seorang ibu dari sahabat kita. Itu Masya Allah, saya tidak pernah melihat keluhannya, walaupun yang saya tahu, beliau, semua orang tahu lah, beliau mengalami kanker payudara. Sampai seperti apanya saya tidak tahu, tapi lihat semangatnya itu, sampai beliau berapa belas tahun kalau nggak salah ya, tapi beliau wah, survive. Yang saya tahu lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Kita ini sudah semakin dinasehati oleh kematian, banyak kematian. Kemarin pun ada sepupu saya yang memang sudah 60 sekian lah, hampir 70, wafat. Kemudian yang melihatkan yang sakit-sakit. Jadi kalau pembicaraan kita yang dulu ya, kalau mau bersedekah, buru-buru sedekahnya sekarang sebelum ajal itu datang. Kalau mau tobat buru-buru sekarang gitu kan. Tadi memang betul, dalam satu sisi Kang Ake tadi bilang kalau cari pendamping ya seperti contohnya Mbak Iin mendampingi Mas Widya atau Kang Widya. Mas Widya teh Adi ya, Mas Adi. Demikian lama gitu, 2011, 2017, sekarang sampai usia 2025 hampir 60 usianya kan, mendampingi dengan setia, ya Allah. Dan itu tidak mudah menjalani semua. Itu sebagai suatu standar baik saya pikir. Walaupun untuk ukuran kenyataan nanti ketemunya dengan takdir, itu kan Allah yang tahu. Karena itu bagian dari apa yang Allah rahasiakan. Tapi Allah katakan
dalam hadis qudsinya tuh, yaqulullahu ta'ala anna inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Aku bersamanya ketika ia mengingat aku. Fa in dzakaruni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Itu janji Allah luar biasa. Lagi sendiri nih, ya, kita mengingat Allah. Mengingat Allah berarti kan kebesarannya, aturannya, untuk apa kita diciptakan. Dzakartuhu fi nafsi. Aku mengingatnya, mengingat kamu, gitu, dalam diriku langsung. Allah mengatakan. Nah, ini nih keren nih di sini. Wa in dzakaroni fi malain, jika ia mengingatku di suatu jamaah, ya, di kumpulan, dzakartuhu fi malain khairin minhum. Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari ini. Maksudnya kumpulan para malaikat. Jadi Allah sekarang sedang dengan majelisnya malaikat nih, sebagaimana kita bermajelis sekarang. Kita sedang zikir kepada Allah sekarang kan, ini zikir kepada Allah, mengingat ayat-ayat Allah. Maka Allah pun bermajelis, mendadak, seolah-olah begitu, menghormati kita. Ini bungaranya pada apa? Tentang persangkaan yang baik, tentang baik sangka, positive thinking. Kembali pada yang tadi, kisah yang teman saya itu yang hingga kewafatannya, kemudian Mbak Iin mendampingi dengan survive terus, yang tadi saya katakan, terus berjuang terus menerus. Juga tadi ibu dari Kang Ria, ya, berjuang tanpa mengeluh, yang antum saksikan seperti itu adalah sebuah contoh-contoh yang luar biasa, menginspirasi gitu. Karena kita tuh nggak pernah tahu jalan mana yang akan menuju keberhasilan kita, menuju husnul khotimah kita nggak tahu kan yang mana gitu. Jadi harus dicobain dulu semuanya selama dalam koridor al-haq tadi, dalam koridor yang dianjurkan, tetap dalam persangkaan yang baik seperti itu. Pada ujian sakit, sebetulnya Allah sedang menunjukkan dirinya bahwa akulah penyembuh. Kalau pada ujian kemiskinan, Allah sedang menunjukkan bahwa akulah maha kaya. Kalau gitu ya Mas ya. Sejalan dengan tadi, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya itu, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan, berarti nggak jauh tuh, bukan di belakangnya, beriringan dengan kesabaran. Jadi kesabaran tuh memang kunci mutlak. Wa annal faraja ma'al karb, dan jalan keluar itu beriringan dengan kesukaran. Jalan keluar itu beriringan dengan kesukaran. Jadi kalau kita perhatikan ya, keterangan-keterangan yang bersifat rumus-rumus tematik ini sebetulnya sih nggak usah risau ya sebetulnya.